Bab 101. Linus tersenyum sinis sembari menjawab, persetan dengan pemerintah kabupaten, nyawa kita saja sudah terancam sekarang. Paling-paling, aku akan dilengsarkan dari jabatan inspektur ini. Semuanya, ingat baik-baik, kalau ada yang tanya, bilang saja kalian nggak lihat apapun. Sekelompok prajurit itu pun mengangguk, lalu mengikuti Linus. Mereka mengambil jalan lain untuk kembali ke kota. Prajurit yang memegang tombak itu tiba-tiba mengernyit. Dia memegang perutnya sambil berteriak, "Pak Linus, perutku sakit." Orang malas memang banyak alasannya. Maki Linus. Kemudian, dia mengulurkan tangannya seraya berpesan, "Kami akan lewat jalan ini. Setelah selesai, cepat susul kami. Jangan sampai bertemu dengan bandit desa 3 harimau." "Baik," sahut prajurit itu sambil mengangguk. Setelah itu, dia bergegas masuk ke hutan dan mengambil jalan pintas untuk ke dusun Darmadi. Dia bergumam, "Aku memang nggak bisa menghentikan Heru. Tapi, aku dengar Tuan Muda Wira adalah orang baik. Aku harus memberitahunya, jangan sampai dia dibunuh para bandit itu. Tuan Muda Wira, kamu mengundangku dan 4 orang pemanah kemari, juga meminjam busur mereka, apa yang mau kamu lakukan? Aku nggak bisa tenang kalau kamu nggak menjelaskannya," ujar Jamadi. Saat ini, Jamadi sedang berada di rumah Wira. Dia memegang uang 10.000 gabak, tetapi tidak berani menerimanya. Di sisi lain, keempat pemanah itu juga memperoleh 10.000 gabak masing-masing. Mereka pun merasa gembira sekaligus gelisah. Sebelumnya, mereka hanya menganggap Wira sebagai orang kaya, namun, belum lama ini, dusun Darmadi melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan di kabupaten. Mereka bukan hanya menjatuhkan seorang inspektur, tetapi juga seorang petugas polisi. Itu sebabnya, Jamadi langsung memanggil Wira dengan sebutan Tuan Muda. Dia bahkan tidak berani bersikap sombong sedikit pun. "Bukan masalah besar, hanya beberapa masalah kecil. Busur ini akan kupinjam untuk beberapa jam saja." Wira melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, kita minum teh." "Masalah kecil, masalah apa?" tanya Jamadi sembari mengangkat cangkir tehnya. Dia benar-benar gelisah. Rasanya, seperti ada masalah besar yang akan terjadi. Belakangan ini, inspeksi terus diadakan di kota, begitu juga di sekitaran dusun Darmadi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada yang tidak beres. Namun, Jamadi tidak berani bertanya secara rinci jika Wira menolak mengatakannya. Tiba-tiba, terdengar teriakan lantang di luar desa, "Tuan Muda Wira, cepat kabur. Heru dari desa 3 harimau sudah datang. Dia membawa 20 bandit, masing-masing menunggang kuda dan memiliki pisau, cepat kabur dari sini." Desa 3 harimau, Heru. Jamadi terperanjat sampai bangkit dari kursinya. Dia berseru dengan pucat. Tuan Muda Wira, kamu, meminjam busur untuk melawan desa 3 harimau. Mereka ingin cari masalah denganmu." Keempat pemanah itu pun bercucuran keringat dingin setelah mendengarnya. Siapa yang berteriak? Kenapa suaranya terdengar asing sekali? Wira merasa heran, tetapi tetap menyahut dengan tenang. "Benar, aku diincar desa 3 harimau. Mereka hanya sekelompok bandit, ini bukan masalah besar. Ayo, kita minum teh lagi." Wira tahu betul pergerakan desa 3 harimau, juga tahu bahwa Heru akan datang kemari. Namun, teriakan barusan sungguh di luar dugaannya. Sebenarnya, Wira meminjam busur dari Jamadi hanya untuk menutupi bahwa mereka memiliki busur silang Zeta. Hanya sekelompok bandit. "Tuan Muda Wira, kamu nggak tahu seberapa hebatnya mereka. Pengadilan daerah sudah berkali-kali mengepung desa 3 harimau dan kehilangan puluhan orang. Usaha mereka selalu digagalkan para bandit itu," jelas Jamadi. Kemudian, dia tersenyum getir seraya meletakkan kembali uang yang diberikan Wira dan berkata, "Aku nggak bisa menerima uang ini, aku akan pergi sekarang juga. Tuan Muda Wira, jaga dirimu baik-baik." Keempat pemanah itu juga mengembalikan uang tersebut dan ikut pergi. Uang memang penting, tetapi nyawa masih jauh lebih penting. Wira mengejapkan matanya, lalu berteriak, "Pak Jamadi, kalian yakin mau pergi sekarang? Gimana kalau kalian bertemu dengan Heru di tengah jalan?" Jamadi seketika menghentikan langkah kakinya. Dia menoleh sambil menjawab dengan getir. "Tuan Muda Wira, kami masih sanggup untuk menangkap preman biasa. Tapi, kami nggak berani melawan para bandit. Desa 3 harimau, kami benar-benar nggak bisa membantumu." Wira pun menyipitkan matanya sembari menimpali. "Aku nggak menyuruhmu membantuku. Aku hanya menyuruhmu minum teh. Setelah itu, kalian akan mendapat kontribusi besar." Bab 102. Kamu ingin menangkap Heru. Kamu sudah gila, ya? Teriak Jamadi. Begitu memahami kontribusi besar yang dimaksud Wira, Jamadi sama sekali tidak terlihat gembira. Dia justru ketakutan hingga gemetaran. Meskipun Hasan dan kedua putranya pandai berkelahi, para bandit desa 3 harimau sangatlah kejam. Selain itu, busur memang senjata yang hebat, tetapi paling-paling hanya bisa membunuh beberapa orang. Keempat pemanah itu pun tercengang mendengarnya. Namun, mereka tidak berani keluar sekarang karena takut akan bertemu dengan Heru di tengah jalan. Wira mengangkat cangkirnya, lalu berkata, "Tehnya sudah dingin, cepat diminum." Baik," sahut keempat pemanah itu. "Tuan Muda Wira, cepat kabur. Heru dari desa 3 harimau sudah menyerbu kemari." Setelah masuk ke dusun Darmadi, prajurit yang memegang tombak itu pun terkejut.
Dia mendapati bahwa seluruh jalanan telah diblokir. Meskipun demikian, dia tetap lanjut berlari dan berteriak. Hanya saja, seluruh dusun sunyi senyap, tidak ada yang meresponsnya, tanpa peduli bagaimana prajurit ini berteriak, tidak ada seorang pun yang keluar, seolah-olah semua penduduk sudah meninggalkan dusun Darmadi. Prajurit yang memegang tombak itu pun terus berlari ke dalam dusun. Tiba-tiba, seorang pemuda berwajah angkuh muncul dan membentak. Siapa suruh kamu berteriak dan berlarian begini? Kamu kira kami nggak tahu Heru akan datang? Ah, prajurit itu sontak terkesiap. Dia bertanya, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa tahu? Pemuda berwajah angkuh itu menengadah sembari menjawab. Aku Zabran dari dusun Darmadi. Rupanya Kak Zabran, aku sudah sering mendengar tentang tindakan heroikmu. Kamu adalah orang yang berhasil menjatuhkan Iwan si penjahat di pasar ikan kabupaten sendirian. Prajurit itu pun menangkupkan tangannya, lalu memperkenalkan diri sendiri. Aku Yanuar dari dusun Husada, salam kenal, Kak Zabran. Kak Zabran, ini pertama kalinya Dodi dipanggil dengan sebutan itu, dia merasa cukup puas sehingga menatap Yanuar seraya mengangguk dan berkata, sikapmu cukup sopan, tapi, aku harus membuatmu tidur sebentar. Hah? Yanuar tidak mengerti mengapa dia harus tidur sebentar, begitu lehernya dipukul Dodi, dia pun langsung jatuh pingsan. Bocah ini sangat baik. Setelah mengatasi Heru dan bandit lainnya, aku akan membawamu menemui Kak Wira. Ujar Dodi sambil menyeret Yanuar. Setelah tiba di sebuah rumah yang kosong melompong, Dodi menyembunyikan Yanuar di kolong tempat tidur. Begitu melihat jalan masuk ke dusun Darmadi, Heru yang menunggang kuda seketika mengejek. Dasar sekelompok orang kampungan, kalian ingin menghalangi kami masuk dengan cara seperti ini. Benar-benar sudah gila. Jalan utama menuju ke dusun Darmadi dipenuhi batang pohon, dahan pohon, kayu bakar, pecahan ubin, tangki air, dan ember. Orang masih bisa lewat, tetapi kuda tidak bisa, hanya saja, mereka bisa mengambil jalan lain dari samping. Jadi, apa gunanya memblokir jalan dengan cara ini? Heru langsung memberi perintah dengan melambaikan tangannya. Kemudian, terlihat kedua bandit melaju kencang dengan menunggang kuda. Mereka melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan setapak. Malam ketika mereka memutuskan untuk melanjutkan kesepakatan ini, Heru langsung bertanya kepada bawahan Jamal tentang tata letak dusun Darmadi dan lokasi rumah Wira. Saat ini, dua orang bandit melaju di depan, sedangkan Henu di tengah dan bandit lainnya mengikuti di tengah perjalanan, kedua ekor kuda yang berlari di depan tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Setelah jatuh, kaki mereka pun patah sehingga mereka meringkik kesakitan. Reaksi kedua bandit di depan sangat cepat. Mereka berjungkir balik, lalu mendarat di tanah tanpa terluka. Namun karena kaki kuda mereka patah, mereka pun tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Ada jebakan kuda, berhenti. Seru Heru dengan murung sambil menarik tali kekang. Melihat situasi ini, ekspresi bandit lainnya seketika berubah, mereka sudah sering memasuki desa untuk menjarah, tetapi tidak pernah bertemu situasi seperti ini. Berani sekali penduduk desa di sini menggali lubang jebakan kuda untuk menghentikan mereka. Semuanya, turun. Sisakan dua orang untuk mengikat kuda di sini. Sisanya ikut denganku, ujar Heru sembari melompat turun dari kudanya. Kemudian, dia mengambil goloknya dan memerintah dengan dingin, setelah membunuh pria bermarga Darmadi itu, habisi semua pria di dusun ini. Kalian boleh menikmati para wanitanya sesuka hati. Terima kasih, Ketua Heru. Seru para bandit itu dengan gembira. Tatapan mereka tampak sangat bersemangat sekarang. Membunuh, membakar, mencabuli wanita, dan menjara adalah kesenangan terbesar untuk para bandit seperti mereka. Sebelumnya, Kadir dan lainnya melarang perbuatan ini karena khawatir pemerintah akan marah besar. Bab 103. Hari ini, pria bermarga Darmadi itu sudah menggusarkan Ketua Heru. Dia telah membawa bencana untuk dusun Darmadi. Meskipun para bandit ini merasa gembira, mereka khawatir masih ada perangkap lain setelah melihat jebakan kuda barusan. Keempat bandit bertugas untuk memeriksa jalan. Masing-masing memegang tongkat kayu untuk menggali tanah. Tidak berselang lama, semua jebakan kuda pun terungkap. Di setiap tempat yang bisa dilewati kuda, pasti terdapat jebakan kuda yang tidak beraturan. Cuma jebakan kuda. Kaki kita lebih besar dari kaki kuda, kita nggak mungkin jatuh ke dalam lubang. Teriak Heru. Begitu melihat semuanya adalah jebakan kuda, Heru pun menjadi makin marah. Jadi, dia buru-buru mendesak para bawahannya untuk melanjutkan perjalanan. Heru sudah tidak sabar untuk bertemu Wira sekarang. Dia ingin menyiksa bocah ini sampai memohon ampun kepadanya. Mendengar perkataan Heru, keempat bandit itu merasa cukup masuk akal. Mereka pun melempar tongkat kayu, lalu mulai berlari. Ah! Seorang bandit tiba-tiba terjatuh. Dia berteriak kesakitan sambil memegang kakinya. Ternyata, dia tidak sengaja menginjak perangkap penjepit hewan. Darah mengalir deras dari kaki kirinya, membuat bagian bawah celananya sampai berlumuran darah. Dasar bajingan, kamu kira bisa menghentikan kami hanya dengan trik murahan seperti ini? Maki Heru dengan marah. Kemudian, dia memerintah dengan murung. Lanjut periksa. Setelah menemukan pria bermarga Darmadi itu, kita akan langsung membunuhnya. Para bandit kembali memeriksa jalan sehingga kecepatan mereka melambat lagi. Setelah berjalan 6 meter, mereka menemukan sebuah perangkap penjepit hewan lagi.
Perangkap itu pun menjepit ranting pohon yang dipegang seorang bandit. Ketua, ada seorang pemuda di sana. Sepertinya, dia mengawasi kita. Teriak seorang bandit sembari menunjuk rumah batu bata yang ada di sebelah kiri. Di sana, terlihat seorang pemuda berusia sekitar 14-15 tahun yang berpakaian compang camping sedang bersembunyi di belakang dinding seraya mengintip. Tatapan Heru seketika menjadi suram. Dia memerintah, cepat tangkap dia untuk diinterogasi. Kedua bandit langsung berlari ke arah Danur. Astaga, para bandit sudah datang. Teriak Danur sambil bergegas kabur. Namun, dia malah terpeleset. Lantaran panik, Danur buru-buru bangkit lagi dan berlari lagi ke belakang rumahnya. Bocah itu ketakutan sampai kakinya lemas. Aku berani bertaruh, dia pasti pipis di celana saking takutnya. Kedua bandit itu mengejar Danur sambil tersenyum jahat. Namun, mereka malah terperanjat begitu tiba di belakang rumah batu bata itu. Ternyata, ada 10 orang yang bersembunyi di sini. Mereka memegang sebuah benda yang tampak seperti busur dan kotak. Mereka menatap kedua bandit itu tanpa rasa takut sedikit pun, seolah-olah mereka adalah pemburu yang bertemu dengan mangsa. Ketua Heru, Kedua bandit itu merasa ada yang tidak beres sehingga segera berbalik dan berteriak. Mereka ingin memperingatkan Heru bahwa ada bahaya di sini. Wosh, wosh. Dua anak panah sontak memelesat dan menembus punggung kedua bandit itu. Saat berikutnya, tidak terdengar teriakan apapun lagi. Bro, kedua bandit itu terjatuh. Tubuh mereka dihalangi oleh dinding, sementara kepala mereka bisa terlihat dari seberang sana. Tidak berselang lama, sosok mereka tidak terlihat lagi karena diseret ke belakang rumah batu bata. Melihat kejadian ini, sekelompok bandit itu seketika menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak takut saat berhadapan dengan senjata. Bagaimanapun, mereka sudah sering membunuh. Namun, kedua teman mereka baru saja mati tanpa diketahui penyebabnya. Hal ini pun membuat mereka merasakan ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya. Apa yang kalian takutkan? Mereka hanya menggunakan busur dan panah. Jumlah busur mereka pasti sedikit. Kalau enggak, mereka sudah melawan kita sejak tadi, mana mungkin bersembunyi seperti ini, ayo, ikut aku. Kita akan membunuh orang-orang kampungan itu. Seru Heru, dia yakin bahwa spekulasinya benar sehingga langsung mengambil goloknya dan memimpin di depan. Ke-15 bandit yang tersisa pun memberanikan diri untuk mengikuti Heru. Saat ini, mereka benar-benar murka. Para bandit sudah mendekat. Jangan takut, mereka hanya tersisa 16 orang. Jarak dari belakang rumah batu bata ke tempat kita sekitar 45 meter. Kita akan menembak setiap 15 meter, jadi setidaknya ada 3 ronde. Kita punya 30 anak panah. Setelah memanah 6 orang, kita menjauh dulu, baru luncurkan panah lagi sampai semuanya mati. Perintah Hasan sambil memegang busur silang saat mendengar suara langkah kaki. Dia terlihat sangat tenang sekarang. Danu dan Dodi tampak bersemangat. Mereka bahkan berpikiran untuk membuang busur silang ini, lalu mengambil pisau dan menerjang musuh. Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga bersemangat, tetapi mereka agak gugup. Ini pertama kalinya mereka menghadapi para bandit, sementara itu, Sony, Danur, Herman, dan Hamid yang tidak bisa berkelahi bercucuran keringat dingin. Namun, begitu teringat pada kehebatan busur silang ini, mereka kembali mendapatkan kepercayaan diri. Ketika tiba di belakang rumah batu bata itu, Heru melihat 10 orang yang memegang barang aneh di tangan mereka. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi tetap memberanikan diri untuk menyerbu seraya berteriak, serang. Bagaimanapun, dia akan terlihat pengecut jika memilih untuk mundur sekarang. Tembak, teriak Hasan di sisi lain. Bab 104. Begitu Hasan memberi perintah, dia langsung meluncurkan panah dan mengenai seorang bandit. Wosh wosh wosh. Ke-9 orang lainnya juga menembakkan panah setelah mendengar perintah Hasan. Serangan Danu, Dodi, dan Gavin cukup akurat. Masing-masing dari mereka berhasil menembak seorang bandit. Di sisi lain, panah Gandhi mengenai dada Heru, tetapi tidak menembus zirahnya. Panah Ganjar pun hanya mengenai pakaian seorang bandit. Sony, Danur, Herman, dan Hamid paling parah. Melihat para bandit itu menyerang dengan penuh semangat, tubuh mereka langsung lemas dan pikiran mereka pun kosong. Begitu mendengar perintah Hasan, mereka menembakkan panah secara naluriah, tetapi semuanya memeleset. Teriak 4 orang bandit yang terkena panah dan terjatuh. Jeritan histeris pun bergema di udara, membuat siapapun yang mendengar seketika merinding. Para bandit yang tersisa sungguh tercengang melihat situasi ini. Beberapa dari mereka bahkan ingin berbalik dan kabur. Itu adalah busur. Kalau kalian kabur, tingkat keakuratannya akan makin tinggi. Jarak antara kita dan musuh hanya 45 meter. Jangan berpikir terlalu banyak, langsung serbu dan serang mereka. Teriak Heru sembari mencabut panah di tubuhnya. Saat berikutnya, dia langsung menerjang ke depan layaknya binatang buas yang mengamuk, ke-11 bandit itu pun mengikutinya dari belakang. Danu, Dodi, dan Gabrata bersaudara menunduk untuk memasukkan anak panah. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh pihak lawan. Di sisi lain, Sony, Danur, Herman, dan Hamid hanya bisa terperangah saking takutnya. Jangan lihat mereka, cepat ambil panah kalian, bentak Hasan yang sudah bersiap-siap sejak tadi.
Sorot matanya tetap tenang saat menatap keempat orang yang terbengong-bengong itu. Keempat orang itu pun panik. Ketika 4 orang bandit sudah menyerbu sampai jarak 30 meter, mereka baru selesai memasukkan anak panah ke busur. Tembak, perintah Hasan, lalu dia berhasil menembak seorang bandit lagi. Wosh wosh wosh. 10 anak panah seketika memelesat ke depan, lantaran jarak dengan musuh sudah lebih dekat. Danu, Dodi, dan Gabrata bersaudara pun berhasil mengenai sasaran. Herman dan Danur juga berhasil menembak 2 bandit, hanya panah Hamid dan Sony yang gagal mengenai lawan. Kini, para bandit hanya tersisa 4 orang. Heru benar-benar ketakutan sekarang. Apalagi ketiga bandit itu, mereka bahkan ingin melarikan diri, pemuatan panah pada busur silang ini terlalu cepat. Mundur, perintah Hasan tiba-tiba. Kemudian, ke-10 orang pun mundur sambil memuat anak panah. Jangan biarkan mereka menjauh, kalau enggak, kita semua akan mati ditembak. Cepat kejar dan bunuh mereka, teriak Heru. Ketiga bandit itu juga mengerti sehingga mereka mengejar dengan sekuat tenaga. Jangan ada yang menembak, biarkan Herman, Hamid, Sony, dan Danur yang tembak. Perintah Hasan dengan murung. Dia sudah selesai memasukkan anak panah sejak tadi. Mendengar ini, Danu, Dodi, dan Gabrata bersaudara pun melepaskan tangan mereka. Mereka tahu bahwa Hasan ingin melatih keempat orang itu. Sekarang hanya tersisa 4 orang bandit, bahkan ada yang melindungi mereka di sisi lain. Jadi, Herman dan lainnya pun tidak takut lagi. Mereka memilih target masing-masing, lalu meluncurkan anak panah. Wosh! Anak panah menembus dada musuh. Terlihat 3 orang bandit seketika jatuh ke tanah, Heru juga tertembak. Panah menembus zirah dan kulitnya, tetapi tidak mengenai jantungnya. Jadi, dia menerjang ke depan 10 orang itu seraya berteriak dengan ganas, kalian telah melukai bawahanku. Kalian harus mati. Ah, bro. Sebelum Heru sempat menebas dengan goloknya, Hasan sudah mengangkat tangannya untuk menembak. Panah seketika menembus tenggorokan Heru. Ah, teriak Heru dengan enggan. Matanya terbelalak, sementara darah terus bercucuran keluar, mereka bahkan belum bertemu dengan klien mereka, tetapi sudah harus mati di sini. Pria bermarga Darmadi ini benar-benar kejam. Ketika melihat sekelompok bandit yang tergeletak di tanah itu, mereka semua termangu dan memperlihatkan ekspresi yang berbeda. Danu dan Dodi tampak berbinar-binar. Gabrata bersaudara dan Danur merasa gugup sekaligus gembira, Sony, Herman, dan Hamid malah tampak pucat dan ketakutan, mereka sungguh tidak menyangka bahwa bandit desa 3 harimau yang terkenal akan kekejamannya bisa dibunuh dengan semudah ini, pengadilan daerah saja kesulitan menekan para bandit ini, tetapi busur silang Zeta ciptaan Wira malah berhasil menjatuhkan mereka. Gavin, Gandhi, Ganjar, pergi urus kuda-kuda itu. Danu, Dodi, cepat beritahu Wira bahwa masalah ini sudah beres. Herman, Hamid, Sony, Danur, bawa para penduduk desa kembali. Perintah Hasan dengan tenang. Kemudian, dia mencabut semua anak panah yang ada di tubuh para bandit dan menancapkan panah berbulu untuk mengelabui orang-orang. Sejak awal pertempuran hingga sekarang, Hasan sama sekali tidak merasa ragu ataupun takut. Bab 105. Teriakan histeris bergema di seluruh dusun Darmadi, bahkan terdengar sampai rumah Wira. Tangan Jamadi yang memegang cangkir teh bahkan bergetar sehingga teh menciprat pakaiannya. Keempat pemanah itu lemas sampai terduduk di lantai. Keringat dingin bercucuran dari dahi mereka tanpa henti. Jamadi berkata dengan gemetaran, Tuan Muda Wira, pertempurannya sudah dimulai. Iya, sahut Wira sembari menyesap tehnya. Ekspresinya terlihat sangat tenang. Faktanya, tangan Wira juga bergetar. Hanya saja, cahaya dalam ruangan gelap sehingga tidak mudah untuk dilihat. Sebelum kelahiran kembalinya, Wira hidup di era reformasi. Dia tidak pernah mengalami pembunuhan seperti ini. Namun, seluruh desa menganggapnya sebagai pemimpin. Jika Wira takut, tim ini tentu tidak bisa dibina. Itu sebabnya, dia harus berpura-pura tenang meskipun sedang merasa gelisah. Bam bam bam. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu yang terburu-buru. Jamadi sontak bangkit dari kursi, lalu mengeluarkan golok dan meletakkannya di depan dadanya. Keempat pemanah itu juga bak tersambar petir. Mereka buru-buru bangkit dari kursi masing-masing. Wira mengangkat cangkir tehnya. Keringat mulai bercucuran di dahinya. Jantungnya juga mulai berdebar-debar. Kak Wira, semuanya sudah beres. Kak Wira, 21 bandit itu sudah dihabisi, termasuk Heru. Terdengar suara Danu dan Dodi di luar pintu. Yang satu terdengar tenang, sedangkan yang satu lagi terdengar bersemangat. Begitu mendengarnya, Jamadi dan keempat pemanah itu langsung menatap Wira. Sorot mata mereka menunjukkan keterkejutan, ketakutan, dan rasa hormat. Heru yang bahkan tidak bisa diatasi oleh pengadilan daerah justru berhasil dihabisi oleh bawahan Wira sekarang. Iya, Wira menanggapi dengan singkat, seakan-akan ini hanyalah masalah kecil yang sama sekali tidak penting. Pada senja hari, cahaya matahari yang terbenam menyinari seluruh dusun. Terlihat tanah yang berlumuran darah berubah menjadi hitam ketika melihat 21 ekor kuda diikat di pohon, 20 orang bandit tergeletak di tanah, dan darah menodai kain putih, para penduduk desa yang kembali pun tercengang. Para bandit yang membuat pemerintah tidak berdaya berhasil ditangani oleh Wira. Kejadian ini membuat para penduduk desa menatap Wira dengan kagum.
Kini, mereka sangat percaya pada Wira. Jamadi dan keempat pemanah itu berdiri di belakang Wira dengan hormat. Wira adalah seorang cendekiawan yang mampu melengsarkan pejabat yang melakukan korupsi, juga mampu membunuh bandit. Siapapun yang mengusiknya sama saja dengan mencari mati. Saat ini, kelima orang itu bahkan merasa uang yang mereka terima sangat tidak pantas. Panca dan Bara yang kembali dari kota dan mengikuti penduduk desa bersembunyi di hutan merasa heran dengan kejadian ini. Heru mati semudah itu. Dia jelas-jelas adalah bandit yang tak terkalahkan. Selain itu, Hasan dan lainnya sama sekali tidak terluka. Bagaimana mereka melakukan semua ini? Melihat ekspresi orang-orang yang terkejut, Wira tersenyum seraya berkata, kalian pasti sangat ketakutan. Bereskan dulu perangkap penjepit hewan di tanah, sisanya baru kita urus besok. Setelah itu, kalian boleh kembali untuk beristirahat. Besok, kita harus mengangkut jenazah para bandit ini ke pengadilan daerah. Bandit dari desa Tiga Harimau dibunuh begitu saja oleh Kak Wira. Kamu nggak percaya? Sudah lihat jenazah itu? Itu jenazah Heru, ketua kedua desa Tiga Harimau. Kak Wira benar-benar menepati janjinya. Pak Agus membawa semua anggota keluarganya pindah kemarin, entah gimana reaksinya kalau tahu tentang ini. Dia pasti nggak percaya, lalu bilang semua ini nggak mungkin. Para penduduk desa mengobrol sambil berjalan pergi. Ada yang pergi mengumpulkan perangkat penjepit hewan, ada yang pergi menyingkirkan benda-benda yang menghalangi jalanan, ada juga yang pulang untuk memasak. Sementara itu, tim penangkap ikan tidak melakukan apa-apa. Para remaja itu menyaksikan Danu dan lainnya bekerja dengan penuh semangat. Mereka merasa sangat iri pada 10 orang ini. Sony, Danur, Herman, dan Hamid tidak pernah mempelajari ilmu bela diri. Bahkan, Danur jauh lebih lemah dari mereka. Para remaja ini pun berpikir, jika mereka juga mengikuti pertempuran besar barusan, mereka yakin bisa membunuh para bandit itu dengan menuruti instruksi Wira. Bab 106. Asal tahu saja, siapapun yang bisa menangkap Heru akan mendapatkan 800.000 gabak. Tiba-tiba, Dodi membawa seorang prajurit yang memegang tombak sambil berkata, Kak Wira, orang ini prajurit dari tim inspeksi, namanya Yanuar Husada. Dia yang berteriak barusan. Tuan Muda Wira, aku kira kalian nggak tahu Heru akan datang. Jelas Yanuar yang masih kebingungan. Dia masih berpikir, bagaimana Heru bisa tiba-tiba tewas setelah dia sadar dari pingsannya. Aku tahu kamu berniat baik. Terima kasih, ucap Wira seraya tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan 10.000 gabak dan memberikannya kepada Yanuar. Aku nggak bisa menerimanya. Uang ini terlalu banyak, teriak Yanuar yang terkejut. Dia buru-buru mengembalikan uang tersebut kepada Wira. Yanuar mendengar bahwa Wira adalah orang baik. Itu sebabnya, dia ingin memberi tahu para penduduk tentang informasi ini dan tidak ingin Wira mati dibunuh para bandit. Dia tidak pernah berpikiran untuk mengambil keuntungan sedikit pun dari Wira. Kak Wira nggak akan terima uang yang sudah dia berikan. Cepat berdiri dan simpan uangnya, ujar Dodi sambil menarik Yanuar ke belakangnya. Dia benar-benar menyukai karakter pemuda ini. Tuan Muda Wira, besok kalian akan mengangkut jenazah para bandit, kan? Kalau begitu, besok pagi aku akan membawa orang-orang kemari untuk membantu, kata Jamadi yang juga ingin berkontribusi sembari tersenyum menyanjung. Wira pun memicingkan matanya, lalu menimpali, kalau kamu benar-benar ingin membantu, masih ada kesempatan untukmu malam ini. Jamadi seketika bersemangat mendengarnya. Dia bertanya, terima kasih banyak, Tuan Muda Wira. Apa yang bisa kami bantu? Wira menjawab seraya menyipitkan matanya, Kadir dari desa Tiga Harimau. Bro, begitu mendengarnya, kaki Jamadi langsung lemas sehingga dia terduduk di tanah. Kemudian, dia berdiri dengan ketakutan sambil bertanya. Tuan Muda Wira, kamu ingin menyerang desa Tiga Harimau. Apa ini mungkin? Keempat pemanah pun bercucuran keringat dingin. Mereka merasa bahwa Wira benar-benar sudah gila, semua orang terperangah sesaat karena ucapan Wira ini. Desa Tiga Harimau memiliki Kadir, Heru, Jamal, dan hampir 100 bandit. Heru sudah tewas, jadi masih tersisa Kadir dan Jamal sebagai pemimpin. Sony, Danur, Herman, dan Hamid tampak pucat pasi, saking takutnya, padahal, mereka jelas-jelas memenangkan pertempuran barusan. Para remaja dari tim penangkap ikan yang sangat bersemangat barusan juga ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata sekarang. Hanya Danu dan Dodi yang dipenuhi antusiasme. Mereka tampak tidak sabar untuk melanjutkan pertempuran ini. Gavin, Gandhi, dan Ganjar terkejut sesaat, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk mengangguk diam-diam, tidak peduli apa yang dilakukan Wira, mereka akan selalu mendukungnya. Sementara itu, Panca dan Bara saling bertatapan sekilas. Wajah mereka juga menjadi sangat pucat. Keduanya akhirnya mengetahui alasan Wira menyuruh tim penangkap ikan mengabari mereka untuk kembali ke Dusun Darmadi. Ternyata, Wira ingin menyerang desa Tiga Harimau. Dia ingin mereka berdua memandu jalan untuknya. Di sisi lain, Hasan masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Kenapa nggak mungkin? Musuh bisa ke sana, kenapa aku nggak bisa? Tanya Wira sambil mengangkat alisnya. Ekspresinya terlihat sangat dingin dan tegas. Para bandit itu bisa turun gunung untuk menjarah, tetapi mereka tidak bisa naik untuk membalas dendam. Hal ini tidak sesuai logika. Orang yang bersedia mengikutiku, maju. Perintah Wira, ini bukan keputusan yang dibuat dengan gegabah.
Wira telah mempertimbangkannya dengan saksama sebelum membulatkan tekadnya, ada hampir 100 bandit di desa Tiga Harimau. Namun, yang benar-benar berhati kejam hanya 30 orang. Beberapa hari ini, Wira menggoda mereka dengan tawaran uang, bisnis, dan kehidupan yang tenang sehingga ada 40 orang yang meninggalkan desa Tiga Harimau. Ditambah dengan Panca dan 9 rekannya, juga Heru dan 20 bawahannya barusan, beserta Jamal yang sudah tidak berdaya, maka desa Tiga Harimau telah kehilangan 70 orang. Jadi, desa Tiga Harimau pun hanya tersisa 30 orang sekarang, setelah mengesampingkan para wanita, para bandit yang biasanya ditugaskan untuk memantau, dan para pekerja wanita, itu artinya hanya tersisa 11 orang yang sudah termasuk dengan Kadir. Wira memiliki 10 busur silang Zeta. Hasan, Dodi, Danu, dan Gabrata bersaudara juga merupakan ahli bela diri. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dari pihak lawan, jika menyerang di malam hari, mereka setidaknya memiliki peluang sebesar 80% untuk menghabisi Kadir, kalau menunggu sampai desa Tiga Harimau pulih, para bandit itu pasti akan datang ke Dusun Darmadi untuk membalas dendam. Mereka pasti akan kewalahan jika harus terus berwaspada dari para bandit. Jadi, sudah saatnya mereka mengambil inisiatif untuk mengakhiri pertarungan ini. Aku bersedia, teriak Dodi dan Danu sambil melangkah maju. Hasan pun diam-diam berdiri di belakang putranya. Kemudian, Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga ikut membuat keputusan. Aku juga, masih ada aku. Bab 107. Sony akhirnya memberanikan diri untuk maju. Melihat ini, Danur pun tidak mau kalah. Herman dan Hamid melirik Hasan sekilas, lalu menghampiri dan berdiri di belakangnya. Kami juga, tim penangkap ikan beranggotakan 30 orang. Terlihat 23 pemuda melangkah maju, sedangkan 7 lainnya hanya menunduk tanpa berkata-kata. Benar, atas dasar apa hanya para bandit yang bisa turun gunung untuk menyerang penduduk desa? Kenapa mereka dilarang naik ke gunung untuk membalas dendam? Heru dan para bandit kejam ini saja sudah terbunuh. Mereka yakin bahwa kekuatan desa Tiga Harimau sudah melemah sekarang. Tuan Muda Wira, aku juga ingin ikut. Aku menguasai teknik tombak, ujar Yanuar sambil melangkah maju. Kemudian, dia memperlihatkan sedikit keterampilan tombaknya. Mendengar ini, Dodi pun melirik Yanuar sekilas dengan kagum. Panca dan Bara yang bisa membaca situasi juga ikut bersuara, Tuan Murawira, masih ada kami. Oke, setelah makan malam, kita akan langsung berangkat, ujar Wira sesudah melihat jumlah orang yang cukup banyak. Dia merasa sangat puas dan tidak menduga akan mendapatkan hasil seperti ini. Wira membawa tim penangkap ikan hanya untuk melatih keberanian dan mental mereka. Yang akan menyerang nanti tidak lain adalah Hasan dan lainnya yang memiliki busur silang Zeta, Jamadi dan keempat pemanah itu hanya bisa tercengang melihat situasi ini. Mereka membatin. Gila, orang-orang ini sudah gila. Jumlah mereka begitu sedikit, tapi berani menyerang desa Tiga Harimau. Benar-benar cari mati. Semua orang pun pergi ke ruang makan untuk makan malam, sementara itu, Hasan pulang ke rumahnya. Dia mengambil sebuah kotak dari ujung tempat tidur, lalu mengeluarkan zirah hitam, kepala tombak, dan pisau. Ketika menyeka debu tebal di atasnya, terlihat kesedihan pada sorot matanya. Suamiku, bukannya para bandit itu sudah dibunuh? Kenapa kamu malah mengeluarkan zirah ini? Tanya Hani dengan suara yang bergetar. Hasan telah menjadi prajurit selama 10 tahun. 5 tahun lalu, dia yang mengenakan zirah hitam tiba-tiba pulang pada malam hari. Sekujur tubuh Hasan berlumuran darah, tetapi sama sekali tidak ada luka. Darah itu sepertinya milik orang lain. Sorot matanya pun terlihat sangat sedih, seakan-akan dia kehilangan seorang kerabat. Setelah menyingkirkan zirahnya dan menyembunyikan senjatanya, Hasan tidur selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya terbangun. Sesudah bangun, Hasan tidak menceritakan apa yang terjadi selama 10 tahun ini. Namun, dia selalu mengajari kedua putranya ilmu bela diri saat malam hari. Itu sebabnya, ketika melihat zirah hitam ini, Hani pun merasa ada masalah besar yang akan terjadi. Hasan menggeleng seraya menjawab. Bukan aku yang pakai, tapi Wira. Dia mau menyerang desa Tiga Harimau. Hani sontak panik mendengarnya. Dia bertanya, bukannya para bandit sudah mati? Kenapa Wira masih mau pergi ke desa Tiga Harimau? Desa Tiga Harimau masih memiliki Kadir. Kalau nggak dibunuh sekarang, dia pasti akan membalas dendam setelah merekrut banyak bandit lagi. Keputusan yang dibuat Wira ini sudah benar, jawab Hasan. Kemudian, dia berdiri sambil mengangkat zirah hitam itu dan berkata, aku takut para bandit itu menyerang secara diam-diam. Zirah ini bisa melindungi Wira. Hani pun mengangguk. Matanya seketika memerah saat bertanya. Di gunung sangat bahaya. Gimana dengan Danu dan Dodi? Hasan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Sesaat kemudian, dia berjalan lagi sembari menyahut, mereka menguasai ilmu bela diri, Wira sama sekali nggak bisa. 1 jam kemudian, pasukan yang terdiri dari 28 orang, 8 ekor kuda, dan 2 kereta kuda akhirnya berangkat ke desa Tiga Harimau. Di bawah langit malam, tampak Wira yang mengenakan zirah hitam, helm tempur, dan penutup wajah. Hanya 2 matanya yang terlihat, seolah-olah sekujur tubuhnya dibungkus oleh besi. Wira sebenarnya menolak untuk mengenakannya. Dia menyuruh Hasan mengenakannya agar bisa mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya nanti. Namun, orang-orang malah tidak setuju.
Mereka bilang tidak akan pergi ke desa tiga harimau kalau Wira tidak mengenakan zirah hitam ini. Lantaran terpaksa, Wira pun mengenakan zirah hitam yang berat ini dan menunggang kuda. 21 ekor kuda yang dibawa oleh Heru masih tersisa 19 ekor sekarang. 5 tahun lalu, Hasan pernah memelihara seekor kuda sehingga Danu dan Dodi bisa menunggang kuda. Keluarga Gabrata juga pernah memelihara kuda saat mereka masih kecil. Jadi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga bisa menunggang kuda, sementara itu, Panca dan Bara pernah mempelajari cara menunggang kuda saat masih di gunung. Adapun Wira, dia memang menguasainya di kehidupan lampau, jadi, mereka berdelapan pun menunggang kuda, sedangkan sisa 23 orang lainnya menaiki kereta kuda. Selama perjalanan, Panca dan Bara terus menjelaskan lingkungan geografis di gunung. Di mana terdapat jebakan, penjaga rahasia, dan tempat yang mudah untuk melarikan diri, mereka mengatakan segala yang mereka ketahui. Wira juga terus menambahkan, akhir-akhir ini, dia sering berhubungan dengan para bandit sehingga mengetahui banyak rahasia. Itu sebabnya, dia tahu lebih banyak daripada Panca dan Bara. 6 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di kaki gunung desa tiga harimau berada. Mereka pun berada di pos rahasia pertama. Bab 108. Wira sudah membuat persiapan matang. Dia meletakkan sesuatu di mulut kuda agar tidak bersuara, juga membungkus kaki kuda dengan kain. Dengan begini, mereka bisa mendekati pos rahasia secara diam-diam. Siapa di sana? Ketua Heru, apa itu kamu? Tanya penjaga rahasia yang terkejut sejenak. Heru membawa pasukannya untuk menyerang dusun Darmadi di malam hari. Penjaga rahasia ini pun telah menunggu kepulangannya sejak tadi. Iya, Ketua Heru sudah pulang. Kami mengikutinya pulang juga, teriak Panca dan Bara sembari maju. Hasan yang mengenakan zirah milik Heru berada di belakang mereka. Begitu mendengar suara Panca dan Bara, penjaga rahasia itu mendengkus dan mengejek, bukannya kalian berdua sudah pergi ke kabupaten untuk berbisnis. Ketika mereka bertiga mendekat, penjaga rahasia itu menyadari ada yang berbeda dengan postur tubuh Heru. Dia buru-buru mengambil gong dengan waspada sambil berteriak, dia bukan Ketua Heru. Ah! Hasan menghunuskan pisau hitamnya. Cahaya dingin seketika muncul di tengah udara. Dalam sekejap, muncul sebuah garis darah di leher penjaga rahasia itu. Tubuhnya terjatuh ke belakang, sedangkan gong itu terlepas dari tangannya. Panca yang sudah bersiap-siap sejak tadi bergegas maju untuk menahan penjaga rahasia itu, lalu menutup mulutnya dengan erat. Sementara itu, Bara buru-buru menangkap gong tersebut. Kepercayaan diri semua orang pun meningkat karena serangan pertama yang berjalan dengan begitu lancar, meskipun demikian, tidak ada yang berani bersikap lengah, dari kaki gunung sampai desa tiga harimau, totalnya ada 3 pos rahasia. Selain itu, masih ada anjing hitam di atas gunung. Begitu ada orang asing yang mendekat, anjing itu akan menggonggong tanpa henti. Namun, demi mengusir roh jahat yang merasuki tubuh Jamal, anjing-anjing itu sudah dibunuh oleh para bandit. Dengan menggunakan cara sebelumnya, mereka lagi-lagi berhasil melewati pos rahasia kedua, siapa sangka, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi saat mereka tiba di pos rahasia ketiga, penjaga rahasia yang berada di sana bertanya dengan waspada. Siapa? Kami dan Ketua Heru sudah kembali. Kami berhasil membantai dusun Darmadi. Jawab Panca dan Bara seperti sebelumnya. Kemudian, mereka pun membawa Hasan mendekat. Berhenti, bukannya kalian berdua sudah membelot pada pria bermarga Darmadi itu? Ketua Heru juga nggak setegap dia, siapa sebenarnya yang kamu bawa kemari? Tanya penjaga rahasia itu sembari mundur, ketika melihat ketiga orang itu masih mendekatinya, dia langsung memukul gong untuk memberi peringatan pada orang lain, suara gong yang tergesa-gesa terdengar sampai ke atas gunung, Kadir yang sedang tidur sambil memeluk 2 orang wanita sontak bangkit. Dia langsung membuka lemari di ruangan, lalu mengeluarkan zirah hitam dan mengenakannya, bandit lainnya juga terbangun dari tidur mereka. Ada yang datang, cepat ambil senjata kalian. Siapa yang datang? Para bandit segera mengenakan pakaian. Kemudian, mereka membawa golok dan tombak seraya bergegas menyerbu keluar. Di sisi lain, Hasan sontak menerjang dan memenggal kepala penjaga rahasia itu, sayangnya, dia sudah terlambat selangkah. Gimana nih? Sekelompok orang seketika panik. Mereka semua menatap Wira, begitu juga dengan Hasan, pos rahasia ini berjarak ratusan meter dari desa tiga harimau. Setelah mereka menyerbu ke atas sana, para bandit itu pasti sudah membuat persiapan, ketika saat itu tiba, para bandit akan berada di posisi yang menguntungkan, mereka akan rugi besar jika menyerang dengan paksa. Namun, jika memilih untuk turun gunung sekarang, para bandit itu akan memanfaatkan situasi ini untuk mengejar. Konsekuensi yang harus mereka tanggung pun sulit untuk diprediksi. Cepat, kita lanjut naik gunung. Ekspresi Wira seketika berubah. Dia berpikir dengan cepat, lalu segera menyusun rencana. Begini, sekelompok orang itu agak skeptis saat mendengarnya. Namun, mereka tetap menuruti perkataan Wira, dengan demikian, 30 orang berpencar menjadi 2 tim. Hasan, Danu, Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar menguasai ilmu bela diri. Jadi, mereka pergi ke pintu belakang desa untuk memblokir jalan, sementara itu, Wira memimpin Yanuar dan tim penangkap ikan yang beranggotakan 23 orang pergi ke pintu depan desa untuk menyerang secara paksa, dalam sekejap, mereka telah menempuh ratusan meter.
Wira dan lainnya tiba di desa Tiga Harimau. Mereka berdiri di depan sebuah pintu kayu. Di dalam sana, terlihat Kadir yang mengenakan zirah hitam diikuti oleh 30 bandit. Buka pintunya, biar kita lihat, siapa yang berani sekali menyerang desa Tiga Harimau malam-malam begini. Teriak Kadir yang sekujur tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Begitu mendengar perintah ini, terlihat dua bandit membuka pintu dengan ketakutan. Bam, 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 bab 109. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara benturan pintu sehingga membuat kedua bandit itu terperanjat. Kadir, kamu harus tahu Heru sudah mati. Kalian sudah dikepung sekarang. Cepat letakkan senjata kalian dan menyerah. Kalau enggak, kalian semua akan dibunuh. Teriakan lantang bergema di luar. Kemudian, sebuah bungkusan dilempar ke dalam sana. Seorang bandit mengambil bungkusan itu, lalu sebuah kepala tiba-tiba bergelinding keluar. Setelah melihatnya dengan dekat sambil memegang obor, sekelompok bandit itu langsung bercucuran keringat dingin. Terlihat Heru yang pucat pasi dan membelalakan mata. Penampilannya persis dengan orang yang mati penasaran. Ini benar-benar Ketua Heru. Ketua Heru dan 20 bawahan yang dibawanya dibunuh mereka semua. Apa penduduk dusun Darmadi sehebat itu? Pasti bukan mereka, tapi petugas pengadilan daerah. Aku dengar, ada pemimpin kabupaten yang baru menjabat. Para bandit seketika ketakutan meskipun beberapa dari mereka sudah pernah membunuh. Punggung mereka terasa sangat dingin sekarang, kemampuan Heru hanya lebih lemah sedikit dari Kadir. Heru bisa menangkis puluhan serangan dengan zirahnya, bahkan membawa 20 bandit yang sudah pernah melakukan pembunuhan. Bisa dibilang, kemampuannya jauh lebih hebat dari mereka yang berada di gunung. Meski demikian, Heru masih saja tewas dibunuh. Jika orang-orang di luar menyerbu masuk, bukankah mereka juga akan mati? Untuk apa panik? Kadir memerintah dengan murung, aku mau 2 orang naik ke atas dan periksa berapa jumlah mereka. Kalau kurang dari 100 orang, kita akan langsung serang mereka. Kedua bandit bergegas naik, lalu mengulurkan kepala untuk memeriksa. Wosh, wosh. 4 anak panah sontak memelesat dan masing-masing mengenai kedua bandit itu. Saat berikutnya, mereka pun terjatuh ke tanah. Gedebuk. Keduanya tewas di tempat. Bam, bam, bam. Benturan dan teriakan di luar pintu berlanjut. Kadir, kalian sudah dikepung. Cepat letakkan senjata kalian dan menyerah. Kalau enggak, kalian semua akan dibunuh. Pemanah. Ada pemanah. Mereka pasti petugas pengadilan. Sekelompok bandit itu terkesiap, ekspresi mereka berubah drastis, mereka tidak memiliki zirah. Jika bertemu dengan pemanah, mereka 100% akan mati. Ambil obor dan intip dari celah pintu. Cepat periksa ada berapa orang di luar sana. Perintah Kadir dengan murung. Jika jumlah orang di luar sana banyak, mereka pasti sudah menyerang masuk. Mana mungkin berteriak seperti ini. Seorang bandit pun menghampiri pintu dengan memegang obor. Wosh! Sebuah tombak sontak menembus dari celah pintu, lalu langsung mengenai kepala bandit itu sehingga membuatnya tewas tergeletak di tanah. Ini pertama kalinya Yanuar membunuh orang. Dia seketika merasa sesak napas dan jijik saat melihat darah di tombaknya. Namun, dia tetap berusaha untuk menahan diri. Sementara itu, Wira yang mengenakan zirah hitam menatap pintu dengan terkejut. Dia merasa sangat gelisah sekarang, yang dia mainkan sekarang adalah taktik psikologis. Umumnya, ketika orang bertemu dengan bahaya, tidak ada yang bersedia mempertaruhkan nyawa selagi ada jalan untuk mundur, orang-orang pasti akan melarikan diri secara naluriah. Dengan adanya kepala Heru sebagai ancaman, Wira yakin bahwa para bandit itu tidak akan berani keluar. Tombak, sudah pasti petugas pengadilan. Ketua Kadir, sebaiknya kita cepat kabur dari sini. Sekelompok bandit itu buru-buru mendesak saat melihat rekan mereka tewas. Kita bisa saja kabur, tapi, sebelum itu, aku harus tahu ada berapa orang di luar sana. Sahut Kadir dengan murung. Dia yang mengenakan zirah hitam berlari, lalu melompat ke atas dinding. Tembak, perintah Wira. Wosh, wosh, klang, klang. Sony, Danur, Herman, dan Hamid meluncurkan anak panah. Namun, semuanya berhasil ditangkis oleh zirah hitam Kadir. Busur silang, zirah hitam. Begitu melihat zirah hitam yang dikenakan Wira, mata Kadir yang awalnya berbinar-binar seketika menjadi muram. Dia melompat turun, lalu berlari ke pintu belakang sambil berteriak. Jangan bawa apapun, cepat lari ke gunung belakang. Makin cepat makin baik. Kabur, cepat kabur. Kalau enggak, kita semua akan mati setelah petugas pengadilan masuk. Bab 110. Para bandit memang sudah ingin kabur sejak tadi. Mereka langsung berlarian dan menyerbu ke pintu belakang. Mendengar para bandit itu kabur, Wira dan lainnya yang berada di depan pintu pun menghela napas. Mereka merasa sangat lega sekarang. Semua orang menatap Wira dengan kagum. Setelah penjaga rahasia memberi peringatan, mereka awalnya sangat terkejut dengan rencana Wira ini. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin sanggup berhadapan langsung dengan para bandit. Sesudah Wira menjelaskan, mereka baru merasa masuk akal. Mereka pun hanya bisa menurutinya karena tidak punya pilihan lain. Dilihat dari situasi sekarang, keputusan Wira lagi-lagi benar. Herman berkata dengan cemas, jumlah bandit di dalam sepertinya masih banyak. Kita hanya membunuh beberapa orang barusan. Apa kakakku dan lainnya sanggup mengadang mereka semua?
Semua orang juga mengkhawatirkan hal ini. Kalian harus percaya pada Paman Hasan, ujar Wira yang juga merasa cemas. Dia awalnya cukup yakin dengan hal ini. Lagi pula, menurut Danu dan Dodi, Hasan bisa mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Namun, sekarang keyakinan Wira mulai goyah setelah melihat Kadir yang mengenakan zirah hitam. Zirah hitam itu persis dengan yang dikenakannya. Wira yakin bahwa latar belakang keduanya pasti sama dan kemampuan mereka juga setara. Dalam situasi seperti ini, mereka yang mengenakan zirah pasti bisa mengalahkan orang yang tidak mengenakan zirah dengan mudah. Namun, Hasan malah memberikan zirahnya kepada Wira. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, Wira hanya bisa berharap ada keajaiban yang terjadi. Cepat kabur, kita akan aman setelah tiba di gunung belakang. Kalau mereka berani mengejar sampai gunung belakang, kita bisa menyerang balik mereka. Apa hebatnya petugas pengadilan? Gunung ini adalah wilayah kekuasaan kita. Sekelompok bandit itu mengikuti Kadir berlari ke pintu belakang desa Tiga Harimau. Wosh, wosh, wosh. Saat ini, terlihat 6 anak panah memelesat ke depan dan mengenai 3 orang bandit. Langit malam hari sangat gelap, apalagi para bandit sibuk berlarian, Hasan dan lainnya hanya bisa melihat sosok-sosok yang tidak jelas sehingga tingkat akurasi mereka berkurang. Ah, ketiga bandit itu terjatuh dan berteriak kesakitan. Ada perangkap. Sekelompok bandit itu pun ketakutan dan lanjut berlari ke depan. Melihat ini, Hasan dan lainnya memanfaatkan situasi untuk menembak. Wosh, wosh, wosh. Ah, anak panah menembus udara. Teriakan bergema tanpa henti, para bandit pun terjatuh satu per satu. Serang, teriak Hasan. Para bandit sibuk melarikan diri. Sementara itu, Hasan yang murka sontak menerjang ke arah 6 orang itu. Serahkan dia kepadaku. Kalian kejar bandit lainnya. Pisah menjadi 2 tim, Danu dan Dodi 1 tim, Gabrata bersaudara 1 tim. Ingat, keselamatan adalah yang terpenting. Perintah Hasan. Kemudian, dia mengambil pisau panjang hitamnya dan menyerbu ke arah Kadir yang dipenuhi niat membunuh. Klang, klang, klang. Di bawah langit malam, Hasan Kadir saling bertarung. Suara benturan logam terus terdengar, bahkan percikan api beterbangan kemana-mana. Ayah, seru Danu dan Dodi dengan khawatir. Namun, mereka akhirnya memaksakan diri untuk mengejar bandit lainnya. 2 Gabrata bersaudara juga menyerang para bandit. Kelima orang itu memegang busur silang Zeta seraya meluncurkan anak panah tanpa henti. Serangan mereka pun menyebabkan para bandit berjatuhan satu per satu, seorang bandit berbalik dan menyerang ke arah mereka. Melihat ini, Dodi melemparkan busur silang Zeta dan merampas pisau panjang bandit itu. Cahaya pisau yang mengerikan ini seolah-olah tak terbendung. Di pintu belakang desa Tiga Harimau, Hasan terus mengayunkan pisau hitamnya, membuat Kadir terus mundur. Tanpa zirah hitam yang menangkis serangan pisau itu, Kadir mungkin sudah terluka parah sejak tadi. Serangan pedang yang sangat tajam. Kamu juga menguasai teknik pisau 100. Siapa kamu sebenarnya? Teriak Kadir dengan kesal karena dia dibuat tidak berdaya oleh teknik yang sangat familiar baginya. 17, aku nggak ngangka rupanya kamu adalah Kadir, kamu telah mencampakkan orang-orang Panglima Dirga. Kamu nggak pantas mengenakan zirah hitam ini. Apa kamu sudah lupa dengan tanggung jawab pasukan zirah hitam? Bentak Hasan dengan marah. Kak, Kadir seketika bergidik. Dia memegang pisau dengan kedua tangannya seraya berteriak. Aku nggak lupa, Panglima Dirga membentuk pasukan zirah hitam. Dia bersumpah akan mengusir kaum barbar, membuat kerajaan Nuala berjaya, dan melindungi para rakyat. Tapi, apa hasil yang dia dapat? Dia malah mati tragis, keluarganya juga hampir dibantai abis, saat Panglima Dirga mati, aku juga sudah mati. Kerajaan Nuala dan dunia yang kotor ini nggak pantas untuk dilindungi. Bunuh saja aku, bagaimanapun, aku berutang 10 nyawa padamu. Anggap saja aku membayarmu 1 nyawa dulu, lanjut Kadir. Selesai berbicara, Kadir melemparkan pisau hitam dan helm tempurnya, wajahnya yang tampak ganas berlinang air mata.